Okay, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, in our class, especially in English class, we will learn about expression of asking for and giving opinion. First of all, I would like to know about your knowledge in asking for and giving opinion, especially for the expression. Do you know what's the meaning of expression, asking for and giving opinions? Okay, let me start our lesson today. Baik, di sini kita akan belajar tentang asking for and giving opinion, yaitu adalah expressionnya. Expression adalah ungkapan, kemudian asking for itu adalah meminta, sedangkan giving itulah memberi, dan opinions adalah pendapat. Jadi expression of asking for and giving opinions itu adalah ekspresi atau ungkapan untuk meminta dan memberikan pendapat. Tentu kalian pernah sering memberikan atau menanyakan pendapat seseorang tentang sesuatu, tentang kalian, tentang apapun, pasti yang kalian pernah melakukan tanya atau memberikan pendapat. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang expression of asking for and giving opinion. Okay. There are two terms of asking for and giving opinion. First, asking for giving an opinion in formal term, and then asking for opinion in informal term. Apa itu formal dan informal? Jadi adalah untuk yang tidak resmi dan yang resmi, atau yang formal dan tidak formal. Oke. Nah, kita mulai dengan yang informal terlebih dahulu. Nah, apa itu informal? Apa itu ungkapan informal menanyakan pendapat? Itu adalah ungkapan yang bisa digunakan kalian ketika kalian sedang ngobrol dengan teman sebaya, ngobrol dengan adik kelas, dan ngobrol dengan teman-teman dekat kalian yang sudah dekat. Itu kita memakainya adalah informal atau tidak resmi. Nah, bisa ekspresinya adalah ada beberapa jenis, ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan, yaitu yang pertama, what do you think about bla bla bla. Nah, titik-titik itu nanti diisi dengan kalimat dalam bahasa Inggris yang kalian mau mintakan pendapat. Nah, what do you think about, apa yang kamu pikirkan, apa pendapatmu tentang, seperti itu ya. Nah, ada contohnya adalah, what do you think about my new look? Apa pendapatmu tentang penampilan baruku? Nah, contoh yang kedua, what do you think about the new English teacher? Apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu tentang guru bahasa Inggris yang baru? Oke, next. Dari tadi ya, what do you think about? Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah ekspresi yang kedua adalah what's your opinion on bla 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 bla. Apa opinimu tentang ini ya, ada titik-titiknya. Oke. What's your opinion on? Apa pendapatmu tentang ini? Nah, di situ bla 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 itu ya. What's your opinion on? What's your opinion on? Nah, di situ bisa kalian, contohnya adalah what's your opinion on this matter? Apa pendapatmu tentang permasalahan ini? Kemudian what's your opinion on our English task? Apa pendapatmu tentang tugas-tugas atau soal-soal bahasa Inggris kita? Kemudian next, ekspresi yang ketiga adalah how do you feel about bla bla bla.
apa yang kamu rasa tentang ini, atau apa yang kamu kira tentang ini, tentang apa gitu ya. Kemudian bisa contohnya adalah what do you feel about studying at home while pandemic? Apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan ketika belajar di rumah ketika pandemi? Dan yang kedua adalah what do you feel about your new school? Apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan tentang sekolah barumu? Kemudian yang keempat, any comment about bla bla bla. Ada pendapat atau apa pendapat tentang adakah pendapatmu tentang ini, tentang apa gitu ya. Contohnya adalah any comment about my new haircut. Apa pendapatmu tentang potongan rambut baruku? Dan any comment about me? Contohnya yang kedua, apa pendapatmu tentang aku? Kemudian yang kelima, ekspresi yang kelima adalah what about bla bla bla. Bagaimana pendapatmu atau bagaimana dengan what about going to the beach on the weekend? Bagaimana kalau kita pergi ke pantai ketika besok akhir pekan? What about doing homework together after school? Bagaimana kalau kita mengerjakan tugas atau mengerjakan PR setelah pulang sekolah? Tadi adalah ekspresi untuk asking opinion in informal term, atau meminta pendapat dengan tidak resmi atau dengan teman sebaya. Nah, kemudian kita beralih ke kedua, yaitu adalah expression of asking for opinion in formal term. Nah, lanjut yang pertama. Nah, formal term ini, asking for and giving opinion in formal term ini digunakan ketika kalian sedang ngobrol dengan orang yang belum kalian kenal. Bisa dengan kalian ngobrol dengan orang yang lebih tua, itu kalian memakai yang formal. Yang pertama, contoh yang pertama adalah would you give me your opinion on bla bla bla. Nah, bisa kalian gunakan could, would-nya diganti could, dan on-nya diganti about. Jadi would you give me your opinion on, atau could you give me your opinion about, bisa ya. Nah, kemudian contohnya adalah would you give me your opinion about my last project? Apakah pendapatmu tentang proyekku yang terakhir? Yang kedua adalah would you give me your opinion about the English competition? Bisa kamu memberikan aku saran tentang kompetisi bahasa Inggris? Dan yang kedua adalah what is your opinion about bla bla bla? Apa pendapatmu tentang? Nah, contohnya what is your opinion about the students? Apa pendapatmu tentang siswa-siswa itu? Dan yang kedua adalah what is your opinion about the study tour to a museum? Apa pendapatmu tentang belajar, atau apa pendapatmu tentang kita karya wisata di museum? Nah, kemudian contoh yang ketiga atau ekspresi yang ketiga adalah what's your view on bla bla bla. Apa pandanganmu tentang, apa pandanganmu dengan ini? Contohnya adalah what's your view on banning handphone at school? Apa pendapatmu atau apa yang pandanganmu tentang larangan memakai HP di sekolah? Contoh yang kedua adalah what's your view on the outdoor study? Apa pendapatmu tentang belajar di luar? Kemudian ekspresi yang keempat, lanjut ya, ekspresi yang keempat adalah tentang ini ya,
Please give me your opinion. Bla bla bla. Tolong berikan opinimu tentang apa ya. Contohnya di sini adalah please give me your opinion, which major should I choose? Tolong berikan pendapatmu tentang aku harus ngambil jurusan apa ya. Atau yang kedua adalah please give me your opinion about my painting. Berikan pendapatmu tentang lukisanku. Nah, itu tadi ada beberapa ekspresi tentang asking opinion, baik yang formal dan informal. Kemudian kalau ketika kalian sedang atau ketika kalian ditanyakan menanyakan pendapat atau menanyakan pendapat, berarti kalian pasti dong ada jawabannya. Nah, jawabannya adalah berarti giving, memberikan opini atau memberikan pendapat. Nah, ekspresinya apa saja? Nah, di sini kita bisa gunakan untuk ekspresinya giving opinion itu ada banyak. Nah, contohnya di sini ada I think bla 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 bla. Kemudian yang kedua, in my opinion. Nah, I think itu menurutku. In my opinion itulah menurut pendapatku. Yang ketiga, I personally believe that. Aku meyakini kalau. Nah, itu ya. Seperti itu. As far as I know, sejauh yang aku tahu. Kemudian if you ask me, I feel. Jika kamu menanyakanku, aku rasa gini deh ya. For my point of view, menurut pandanganku gitu ya. In my view, menurut pengamatanku. Kemudian I personally think, menurut pandangan pribadiku gitu. Nah, seperti itu beberapa ekspresi. Nah, itu beberapa ekspresinya untuk meminta yang formal dan informal. Kemudian ekspresi memberi, semua sama bisa dijawab dengan ekspresi yang sama. Kemudian kita lanjut dengan contoh penggunaan pada dialog ya, dalam percakapan. Nah, contohnya akan di video selanjutnya. Smartphone ban, larangan HP. Andy, have you heard about our school's plan to ban smartphones at school? Artinya, kamu udah dengar belum tentang rencana sekolah kita untuk melarang HP di sekolah? Lisa, yeah, I have. Ya udah. What's your opinion about it? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Well, in my opinion, that's fair enough. Ya, menurut pendapatku sih cukup adil lah. Why do you think so? Kenapa kamu berpikir begitu? Because smartphones have caused so much distraction in our class, especially during learning time. Karena HP sudah membuat banyak gangguan di kelas kita, khususnya di waktu pembelajaran. I agree with you. Aku setuju denganmu. Contoh percakapan yang kedua, a new bag, tas baru. Hi Lisa, how are you? Hai Lisa, apa kabarmu? Hey, I'm good. What about you? Hey, aku baik-baik saja, sebaliknya. Couldn't be better. You know, I bought a bag yesterday, and this is the new bag. What do you think about it? Baik, kamu tahu, aku beli tas kemarin, dan ini tas barunya. Gimana menurutmu? If you ask me, I feel that bag is nice, and it seems a good quality. Jika kamu tanya aku rasa tasnya bagus, dan kelihatannya berkualitas baik. Yeah, thanks. Actually, I bought it in a low price. But as you can see, the bag is nice and I'm satisfied with it. Ya, makasih. Sebenarnya aku belinya dengan harga murah, tapi seperti yang kamu lihat, tasnya bagus dan aku puas dengannya. Well, that's good for you. Ya, baguslah. Contoh percakapan ketiga yaitu vacation, liburan. Hi Lina, finally I can meet you. Hai Lina, akhirnya aku bisa ketemu kamu.
Hey Rosa, what's up? Hey Rosa, ada apa? I wanna ask you something. What do you think if we plan a vacation on this weekend? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana pendapatmu kalau kita buat rencana liburan akhir pekan ini? I think it's a good idea. Aku pikir itu ide yang bagus. What about going to the beach? Bagaimana dengan pergi ke pantai? Well, I'm in. Baiklah, aku ikut. Okay, Sunday morning we'll meet at the bus station. Don't be late. Okay, minggu pagi kita ketemu di stasiun bus. Jangan telat ya. Okay, see you later. Okay, sampai ketemu nanti. Kemudian ada juga respon yang harus kita tujukan kepada seseorang yang meminta pendapat kita. Yang namanya pendapat pasti ada yang setuju atau tidak setuju. Dalam bahasa Inggrisnya adalah agreeing and disagreeing with an opinion. Ekspresi yang kita gunakan jika kita agreeing with opinion ataupun jika kita setuju adalah of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree, I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Kemudian, ekspresi disagreeing with an opinion atau tidak setuju dengan sebuah opini, kita bisa mengatakannya dengan I am sorry, I don't agree with you. I am not sure, I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. By this, I mean I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. I am not convinced that. I can't say I agree with this, and here's why. Ya, kemudian adik-adik, ini ada example of giving opinion. Di sini ada tabel dan di sana ada statement, ada agree dan juga disagree. Di tabel bagian statement, di sini adalah statement ataupun pernyataan dari suatu hal. Contohnya yang pertama, children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Atau anak yang berumur di bawah 17 tahun boleh diberikan kendaraan untuk menyetir sendiri. Jika kita termasuk di dalam bagian yang agree atau setuju, kita bisa mengatakan I agree with your opinion. Apabila kita tidak setuju, kita bisa mengatakannya dengan I don't agree with you. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Saya tidak setuju dengan kamu karena tidak boleh untuk membiarkan anak-anak di bawah usia 17 tahun mengendarai motor sendiri. Kemudian statement di bawahnya, parents must giving smartphone to their children. Di bawahnya lagi, the novel version of Twilight is better than its film. Kemudian, instant noodle is good for your health. Dan ekspresi ataupun statement yang terakhir adalah smoking should be banned in public places. Di sana ada tabel agree dan juga disagree. Adik-adik sekalian bisa memilih apakah setuju dengan statement ataupun pertanyaan ini ataukah tidak setuju. Hi Martin, what do you think about children below 17 should be given right to drive a motorcycle? I think I don't agree with that statement. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. I agree with you. It would be very dangerous for them. Do you think the novel version of Twilight is better than its film? Yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. Well, that's not the same thing at all. Okay class, I think that's all for today. Don't forget to click like, comment and subscribe for this channel and see you on my next video.